Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Indralaya akan menyajikan sebuah video tentang asam amino. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pinio Lamtioma Pasaribu, NIM 06091282126041. Saya Dwi Wahdini, NIM 06091282126027. Saya Devita Salawati dengan NIM 06091282126018. Saya Desi Aprianti dengan NIM 06091282126005. Adapun tujuan video ini yakni mahasiswa dapat mengklasifikasikan makanan yang mengandung protein serta mengetahui kandungan protein pada masing-masing makanan yang sudah diklasifikasikan. Prosedur proyeknya yakni yang pertama memahami materi, yang kedua mempersiapkan alat dan bahan, ketiga merekam video, dan keempat mengedit video. Selamat menyaksikan. Pertama, susu. Secara kimiawi, susu normal mempunyai komposisi air sebanyak 87,20%, lemak 3,70%, protein 3,50%, laktosa 4,90%, dan mineral 0,07%. Susu merupakan sumber energi karena mengandung banyak laktosa dan lemak. Disebut juga sumber zat pembangun karena mengandung banyak protein dan mineral. Susu tergolong ke dalam protein hewani karena dihasilkan oleh hewan. Berdasarkan penelitian dari susu sapi di dataran tinggi menunjukkan bahwa kandungan asam amino yang terdapat dalam susu sebanyak aspartat, treonin, serin, glutamat, glisin, alanin, sistein, valin, metionin, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, lisin, histidin, arginin, dan prolin. Tahu adalah suatu produk makanan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengelolaan kedelai dengan cara pengenapan proteinnya dan tidak ditambahi bahan lain yang diizinkan. Tahu juga mengandung berbagai mineral seperti kalsium, zat besi, fosfat, kalium, natrium, serta vitamin seperti kolin, vitamin B, dan vitamin E. Yang ketiga, telur. Telur merupakan sel telur atau ovum yang tumbuh dari sel induk atau ogonium di dalam indung telur atau ovarium, dan oleh ternak unggas disediakan untuk bahan makanan bagi pertumbuhan embrio. Salah satu bahan makanan yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Sebutir telur didapatkan gizi yang cukup sempurna karena mengandung zat-zat gizi yang lengkap dan mudah dicerna. Kandungan protein kuning telur yaitu sebanyak 16,5% dan pada putih telur sebanyak 10,9%. Sedangkan kandungan lemak pada kuning telur mencapai 32% dan pada putih telur terdapat dalam jumlah yang sedikit. Telur juga mengandung berbagai vitamin dan mineral termasuk vitamin A, riboplasin, asam folat, vitamin B6, vitamin B12, kolin, besi, kalsium, fosfor, dan potasium. Satu butir telur ayam berukuran besar mengandung sekitar 7 gram protein. Adapun fungsi protein tersebut yaitu sebagai zat pembangun, yaitu bahan pembentuk jaringan baru di dalam tubuh, zat pengatur yang mengatur sistem dalam tubuh, dan sebagai bahan bakar. Kacang hijau merupakan sejenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Manfaat utama kacang hijau adalah sebagai penyokong gizi bagi manusia. Kacang hijau merupakan sumber protein nabati yang baik, kalsium juga fosfor yang dikenal baik untuk tulang serta lemak tak jenuh yang tinggi. Selain itu, kacang hijau juga membantu pemenuhan kebutuhan vitamin B1 dan tiamin. Karbohidrat merupakan komponen terbesar lebih dari 55% biji kacang hijau yang terdiri dari pati, gula, dan serat. Berdasarkan jumlahnya, protein adalah penyusun utama kedua setelah karbohidrat. Kacang hijau mengandung 20-25% protein. Protein pada kacang hijau mentah memiliki daya cerna sekitar 77%. Kacang tanah. Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan
makanan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Kacang tanah kaya dengan lemak, mengandung protein yang tinggi, zat besi, vitamin E dan kalium, vitamin B kompleks dan fosforus, vitamin A dan K, lecitin, kolin, dan kalsium. Kandungan protein dalam kacang tanah adalah jauh lebih tinggi dari daging, telur, dan kacang soya. Yang keenam, tempe. Tempe merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Tempe merupakan makanan yang kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Selain sebagai alternatif untuk mencukupi kebutuhan protein, juga memiliki nilai obat seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi, antioksidan untuk menangkap radikal bebas. Tempe memiliki aroma yang khas dikarenakan adanya degradasi dari komponen-komponen kedelai itu sendiri. Dilihat dari komponen gizinya, kadar protein, lemak, dan karbohidrat antara tempe dan kedelai relatif tidak berubah. Adapun kandungan asam amino paling tinggi di tempe adalah arginin. Yang ketujuh, roti tawar. Roti tawar adalah roti yang dibuat dari tepung terigu berprotein tinggi, air, lemak, dan garam yang difermentasi dengan ragi roti dan dipanggang. Roti tawar merupakan salah satu jenis makanan yang berbentuk spons, yaitu makanan yang sebagian besar volumenya tersusun dari gelembung-gelembung gas. Berdasarkan bahan pengembang yang digunakan roti tawar termasuk dalam yeast rice goods, yaitu adonan yang mengembang karena adanya karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi gula oleh yeast. Komposisi roti tawar umumnya terdiri dari 57% tepung terigu, 36% air, 1,6% gula, 1,6% shortening atau mentega, 1% tepung susu, 1% garam dapur, 0,8% ragi roti atau yeast, 0,8% malt, dan 0,2 gram garam mineral. Kesimpulan yang didapat dari materi kali ini adalah protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino terdiri atas 20 molekul asam amino atau lebih. Protein terdiri atas protein hewani yang berasal dari hewan, contohnya susu dan daging, dan protein nabati yang berasal dari tumbuhan, contohnya kacang-kacangan. Berkaitan dengan hal ini, asam amino dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 1. Asam amino esensial atau tidak diproduksi oleh tubuh manusia, merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita sehingga harus ada di dalam makanan yang kita makan. Macam-macam asam amino esensial: alanin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, Terima kasih prolin, atas perhatiannya. sirin, Wassalamualaikum tirosin. 2. Asam warahmatullahi amino non-esensial wabarakatuh. merupakan asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lain. Macam-macam asam amino non-esensial: arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.